Kasus perampokan dengan senjata api kembali terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. 4 kawanan pelaku beraksi menyatroni sebuah lokasi usaha catering. Seorang karyawan catering yang berusaha menggagalkan aksi perampokan tewas setelah ditembak perampok di bagian dada. Kasus perampokan dengan senjata api kembali terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa dini hari tadi. 4 kawanan pelaku beraksi menyatroni sebuah lokasi usaha catering. Seorang karyawan catering yang berusaha menggagalkan aksi perampokan tewas setelah ditembak perampok di bagian dada. Perampokan bersenjata api kian marak terjadi di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kali ini 4 orang pelaku bersepeda motor menyatroni sebuah tempat usaha catering milik Haja Sarina di Kampung Cikadu, Desa Kadu Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Aksi 4 pelaku ini berusaha digagalkan oleh salah seorang pekerja catering bernama Rizky Febrianto, 19 tahun. Namun naas, Rizky Febrianto harus menerima sebuah timah panas yang ditembakkan salah seorang pelaku ke bagian dada. Dalam kondisi terluka tembak, korban berusaha mendatangi rumah majikannya yang berada di depan lokasi usaha catering. Namun korban akhirnya tewas, sementara 4 kawanan pelaku langsung kabur. Musibah lah gitu. Kejadiannya berapa sih Pak kira-kira katanya? Setengah 2 lah. Setengah 2-an. Itu korban tahu-tahu geletak di situ. Jadi tahu-tahu korban udah di sana tapi orang banyak yang nolong gitu. Berdarah-darah kondisinya. Enggak kelihatan darah. Oh, gitu. Makanya nggak kelihatan mana yang ketembaknya atau kaki atau apa nggak tahu. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Ketahuannya di rumah sakit, ya. Saya pergi sama dokter. Oh ini mah Pak udah meninggal. Itu pelaku rencana mau apa Pak? Mungkin dia mau curi motor apa mobil, itu tidak tahu kan di sini ada mobil tuh. Ini catering Pak ya? Iya. Perusahaan catering. Itu yang ketembak itu siapanya? Apanya? Karyawannya. Karyawannya. Orang yang kerja di sini. Yang kerja orang kerja. Dia lah. menghadang pelaku mungkin ya? Bukan, saya kira dia mau pulang atau bagaimana keluar di sana tuh. Korban selanjutnya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat. Rencananya jasad korban akan diotopsi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kasus perampokan yang menewaskan 1 orang korban ini kini dalam penyelidikan aparat kepolisian Resort Purwakarta, Jawa Barat. Riyadi Hidayat dari Purwakarta, Jawa Barat melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api terjadi kembali di Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang perampok berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor milik karyawan jasa pengiriman barang dengan menodongkan senjata api. Aksi kedua pelaku perampokan ini terekam kamera CCTV kantor. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, Senin sore sekitar pukul 5. 2 orang perampok berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor milik karyawan jasa pengiriman barang dengan menodongkan senjata api. Aksi kedua pelaku perampokan ini terekam kamera CCTV kantor. Perampokan dengan menggunakan senjata api ini terjadi di Jalan Veteran Kota Purwakarta, Jawa Barat pada Senin sore. 2 orang pelaku bersenjata pistol tiba-tiba datang ke sebuah kantor perusahaan jasa pengiriman barang. Salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api kepada karyawan kantor yang berada di parkiran kendaraan. Keduanya langsung kabur dengan membawa sepeda motor milik korban. Sopiandi, karyawan kantor yang menjadi korban perampokan, awalnya mengira kedua pelaku adalah orang gila. Namun setelah melihat ada senjata api yang ditodongkan oleh pelaku, ia langsung tak berkutik. Aksi perampokan yang terjadi sore hari ini tergolong nekat. Pasalnya lokasi perampokan hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor kepolisian Resort Purwakarta. Polisi yang menerima laporan adanya aksi perampokan langsung melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi serta memeriksa CCTV kantor. Satpam
Masuk, datang. Helm di bawah. Menit, saya keluar lagi bawa POD itu kertas laporan, keluar lagi. Belum nyampe sini udah ditodong. Pelaku berapa orang? 2 orang? Aku 2 orang, yang satu todong, yang satu buka itu kunci letter T. Pas saya todong, saya masuk lagi. Sama pas security-nya juga masuk ke dalam. Security ditodong juga? Todong juga sudah masuk. Ya udah masuk, pas keluar ya udah nggak ada. Tidak melakukan perlawanan? Tidak. Hah? Awalnya kenapa? Awalnya saya kirain orang stres, Pak. Oh. Todong. Saya juga nggak motor saya dibawa. Pas udah saya keluar juga nggak motor saya dibawa. Motor apa? Motor Vixen yang baru, Pak. Vixen? Oh, Vixen baru. Yamaha ya? Yamaha. Awal ceritanya karyawan habis pulang dari Ngulir, rider parkir di sini, terus ke dalam bareng sama saya untuk serah terima barang yang ada masalah. Setelah itu saya keluar, ditemukan ada pelaku yang mau ngambil motor Vixen putih, langsung menodongkan, suruh masuk. Awalnya curiga nggak Bapak pelaku curhat, Pak? Ya, kita nggak tahu, nggak ada curiga, pas kita mau keluar langsung ditodong gitu. Jadi nggak ada perasaan apa-apa. Oh gitu, Pak. Bapak juga security sempat ditodong gitu? Iya, karena kita barengan pas mau keluar udah sering barang. Pakai pistol? Pakai pistol langsung, Pak. Ya mirip-mirip kayak pistol revolver gitu. Sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan belum bersedia memberikan keterangan. Kasus perampokan yang terjadi di sore hari ini kini dalam penyelidikan aparat kepolisian Resort Purwakarta. Riyadi Hidayat dari Purwakarta, Jawa Barat melaporkan. Lagi-lagi aksi percobaan perampokan menggunakan senjata api makin merajalela di Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah showroom mobil di Bungur Sari, Purwakarta disatroni 2 penjahat yang mengancam pemilik showroom menggunakan senjata api. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan karena merasa terancam korban mencoba melakukan perlawanan. Aksi percobaan perampokan menggunakan senjata api makin merajalela di Purwakarta, Jawa Barat. Selasa siang, sebuah showroom mobil di Bungur Sari, Purwakarta disatroni 2 penjahat yang mengancam pemilik showroom menggunakan senjata api. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan karena merasa terancam. Kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api kembali terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah showroom milik Indri Karsono, warga Warung Mekar, Desa Bungur Sari, Purwakarta, Selasa siang disatroni 2 penjahat yang menggunakan senjata api untuk menakuti korban. Pelaku yang diduga berusia belasan tahun dan berjumlah 2 orang ini mendatangi showroom dan langsung mengancam pemiliknya untuk menyerahkan HP. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan karena panik saat mendengar teriakan ketakutan dari lantai 2 showroom. Sementara itu, Siti Muhaina, istri korban, mengatakan dirinya sempat panik dan berteriak saat tahu suaminya ditodong pistol pelaku. Pakai celana pendek segini, sekitarnya 24 tahun, masih muda-muda, bawa motor Vixen, senjata laras pendek, warna silver, ada silvernya gitu. Berapa orang Pak? 2 orang, yang satu nodong ke bapak. Terus HP, minta HP. Sama bapak dikasihin, terus teman yang satu ngoprek motor ninja. Gitu. Terus kan si Asep, temennya itu lari ke dapur. Bu, di dapur ada rampok, bawa senjata, lapor polisi gitu kan. Ibu panik, ada bapak di depan. Ibu mau keluar, pintu dikunci. Terus ibu naik ke sini nih. Ke jendela itu ya, lewat jendela. Berdiri, terus bilang rampok kenceng gitu. Teriak-teriak, awas rampok lah, ntar saya kamu bunuh gitu. Bapak ngancam pakai Martin? Ya, pakai Martin. Itu dibawa berapa orang, Pak? Yang ada saya dari sana, lari, Asep lari masuk ke dalam, memanggil adik saya. Sekarso lari ke sini, nungging di situ. Langsung rampoknya langsung kabur, bawa motor berdua. 2 orang ya? Iya, 2 orang. Kayak gitu doang. Dari modusnya, kemudian dari ciri-cirinya masih orang yang sama. Oke, Pak.
Pak, ada upaya tembak di tempat nih Pak saat penangkapan nanti? Artinya gini, setiap tindakan dan penindakan maupun penegakan hukum itu berdasarkan prosedur, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur dan terukur. Dan beberapa kasus penembakan menggunakan senjata api, kejahatan dengan senjata api, sampai saat ini belum ada yang terungkap. Ini kendalanya apa, Dan? Kalau sejauh ini 6 bulan terakhir tidak ada, ya. Baru di awal tahun ini ada 3 kejadian dalam waktu 1x24 jam, dan ini akan kita lakukan pengungkapan. Beruntung para pelaku gagal membawa kabur sepeda motor yang telah diincarnya. Pelaku diduga panik karena mendengar suara teriakan banyak orang, langsung kabur dari showroom tersebut. Kapolres Purwakarta AKBP Truno Yudo mengatakan pihaknya saat ini dibantu Subdit Jatanras Polda Jabar masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kasus perampokan menggunakan senjata api merupakan yang ketiga kalinya hanya dalam kurun waktu 24. Sebelumnya, 2 pelaku yang diduga sama juga melakukan aksinya di sebuah perusahaan ekspedisi dan berhasil membawa kabur sebuah motor. Hanya berselang beberapa jam. Pelaku juga menembak mati seorang pelayan restoran yang mencoba menghalangi aksi pelaku di Desa Cikadu, Babakan Cikau. Pelaku ketiga peristiwa ini diduga memiliki ciri yang sama. Riyadi Hidayat dari Purwakarta, Jawa Barat melaporkan seorang pelayan restoran yang mencoba menghalangi aksi pelaku di Desa Cikadu, Babakan Cikau. Pelaku ketiga peristiwa ini diduga memiliki ciri yang sama. Riyadi Hidayat dari Purwakarta, Jawa Barat melaporkan. Seorang gadis putus sekolah melaporkan dugaan tindak asusila yang dilakukan sekelompok pemuda di sebuah kebun kosong di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dipengaruhi oleh obat-obatan dan minuman keras hingga saat ini mengalami linglung. Seorang gadis putus sekolah melaporkan dugaan tindak asusila yang dilakukan sekelompok pemuda di sebuah kebun kosong di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dipengaruhi oleh obat-obatan dan minuman keras hingga saat ini mengalami linglung. Beginilah kondisi MR, gadis warga kampung Setu, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini saat diantarkan kedua orang tuanya untuk melaporkan dugaan kasus asusila yang dilakukan sekelompok pemuda di sebuah lahan kosong, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Senin petang, gadis putus sekolah ini sebelum mengalami tindak asusila diketahui dipengaruhi obat-obatan dan minuman keras oleh para pelaku. Menurut ayah korban, sejak sebelum tahun baru anaknya tidak pulang-pulang ke rumah. Setelah dihubungi melalui telepon, ternyata anaknya ada sebuah kos-kosan di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi, dalam kondisi memprihatinkan. Dalam pengakuannya, korban yang masih dalam kondisi linglung ini menceritakan bahwa dirinya sudah mengalami tindak asusila selama 2 hari menghilang. Hingga saat ini, petugas kepolisian Polresta Bekasi Kota dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) masih mendalami kasus tersebut dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Belakang kawan yang 4 orang. Nah, di situ lagi nggak tahu apa di keinginannya. Dia masih sekolah apa masih apa itu Pak katanya? Dia 1 tahun ini udah berhenti sekolah. Rencana kan mau ambil sekolah paket. Nah, ini kejadian. Kejadiannya. Dia hilang gitu apa gitu Pak? Udah berapa jam hari? 9 malam udah saya telepon, kamu di mana? Di rumah. Ayah udah mau pulang kerja, tungguin di rumah. Iya. Fotonya nyampe saya ke rumah udah nggak ada orang, pintu kebuka. Udah itu aja saya cari-cariin 2 malam ya. 2 malam nggak ketemu. Otomatis saya lapor ke Polsek Cipayung. Dilimpahin ke Polsek Pondok Gede. Fotonya diselidikin, TKP-nya di Polsek Jati Asih. Pelakunya maunya pelajar apa orang biasa gitu? Orang biasa kayaknya itu, kayak anaknya nggak bener juga kayaknya itu. Yang dibawa gitu Pak? Nggak biasa. Baru ini kejadiannya ini.
baru ini gitu? Kita juga kaget. Mana ini. Kita juga bengok. Ini kita ngeliatin masalah-masalah begini. Terus pengakuan korban gimana, Pak? Pengakuan korban belum ditangkap. Makanya maunya saya diproses. Istilahnya? Kalau harapan saya diproses hukum lah. Maunya saya itu. Malikohan. Petugas juga mengalami masalah memeriksa korban karena korban masih terpengaruh obat-obatan dan minuman keras. Kasusnya kini ditangani unit PPA Polresta Bekasi Kota. Muhammad Iksan dari Bekasi, Jawa Barat melaporkan. Seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat nekat membunuh istrinya. Saksikan liputan selengkapnya tetap bersama kami. Diangkat menjadi adipati dan wilayah kekuasaannya pada saat itu. Ini pintu masuk asli pintu masuk. Dan monyetnya di sini jumlahnya kurang lebih 100 ekor. Yang bernama Syakotim, ada makamnya kurang lebih 50 meter dari masjid Kalijaga ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan News 12. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat ditangkap petugas Reserse Kriminal Polsek Bekasi Kota. Pelaku diduga kuat sudah melakukan aksi pembunuhan pada istrinya yang saat itu sedang hamil 7 bulan dan terjadi hampir 2 tahun silam. Dari pengakuan pelaku, dirinya cemburu karena menikahi istrinya yang sudah dalam kondisi hamil. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat ditangkap petugas Reserse Kriminal Polsek Bekasi Kota. Pelaku diduga kuat sudah melakukan aksi pembunuhan pada istrinya yang saat itu sedang hamil 7 bulan dan terjadi hampir 2 tahun silam. Dari pengakuan pelaku, dirinya cemburu karena menikahi istrinya yang sudah dalam kondisi hamil.
Erik Estrada, 31 tahun, ditangkap petugas reserse kriminal Polsek Bekasi Kota karena terbukti dan tega melakukan aksi pembunuhan terhadap istrinya, Desi Hayatun, 21 tahun, dalam kondisi hamil 7 bulan, yang terjadi di rumahnya di Kampung Rawabebek, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, pada tanggal 26 Januari 2014 silam. Selama hampir 2 tahun terakhir pencarian pelaku yang hilang seperti ditelan bumi ini, baru diketahui bahwa pelaku Erik ditahan pihak kepolisian Jakarta Timur dalam kasus penipuan jual beli jam Rolex. Pelaku mengaku cemburu dan kesal dengan istrinya yang baru dinikahinya selama setahun, namun sudah dalam kondisi hamil, dan pelaku menduga anak yang dalam kandungan istrinya tersebut dari hasil selingkuh. Sementara itu, Kapolsek Bekasi Kota Kompol Agung Budi Reksono mengatakan selama buron pelaku sempat bersembunyi di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari informasi terakhir, pelaku ditangkap dan dijebloskan ke penjara dalam kasus penipuan jam Rolex. Setelah menghabisi masa tahanan selama hampir 2 tahun, pelaku dibekuk kembali oleh jajaran Polsek Bekasi Kota di daerah Cipinang, Jakarta Timur, karena nekat membunuh istrinya dari arah belakang dalam kondisi hamil. Selain istrinya, ibu istrinya atau mertua pelaku juga sempat dihujam senjata tajam dan terluka ringan. Sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan membuat saya sakit hati, Pak. Sakit hati? Dari mana bisa sakit hati? Karena dia waktu itu hamil sama orang lain, tapi saya menikahi, Pak. Oh, orang lain yang hamilin kamu nikahi. Setelah itu saya dikembali dan dibohongi dan semua harta saya diambil, Pak. Semua harta saya ambil dengan keluarga itu, Pak. Terus kamu merasa kecewa? Saya kecewa, Pak, dan membunuhnya dan menyesal. Tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan merasa cemburu dengan istrinya, bahwa yang bersangkutan adalah suami resmi karena cemburu menduga anaknya hasil selingkuh. Kemudian dia melakukan membabi buta, menusuk dan membutakan istrinya sebagai korban. Kemudian saksi yang berikut mempertahankan diri tertantang, istrinya tak tertolong sehingga mengakibatkan meninggal dunia. 338 dan mungkin kita ungkap lagi hal-hal kalau ada pengaduan yang lain kita bisa kembangkan lagi ancaman kembali sendiri. Sementara masih sesuai dengan aturan. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita 2 bilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh Desi, istrinya, hingga tewas. Selain membunuh istrinya, pelaku juga sempat melukai mertuanya pada saat kejadian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat saat kejadian. Pelapis yaitu pasal 338 junto pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Kasusnya kini ditangani petugas Polsek Bekasi Kota. Muhammad Iksan dari Bekasi, Jawa